Pemirsa sana, wudhu merupakan prosesi bersuci sebagai syarat sahnya salat. Ketika berwudhu, semua bagian harus terkena air wudhu. Banyak kaum muslim yang meyakini bahwa jika sedikit tidak terkena, maka bagian tersebut akan diazab di neraka. Benarkah demikian? Orang yang wudhu wajib membasuh semua anggota wudhu dengan mengalirkan air ke semua sisi bagian anggota wudhu, yakni wajah, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh meninggalkan secuil pun dari anggota wudhu tersebut tanpa dibasuh. Ini menyebabkan wudhu tidak sah, sehingga ibadah salat yang ditegakkan tidak terpenuhi syaratnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang di tumitnya ada bagian sebesar kuku yang tidak tersentuh air. Lalu beliau bersabda, kembalilah, perbaiki wudhumu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai. Rasulullah SAW bahkan memberikan ancaman keras bagi siapa yang tidak menyempurnakan wudhu dengan kecelakaan dan kebinasaan. Nabi SAW bersabda, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudhu akan tersentuh api neraka. Muttafaq alaih. Hadis ini diucapkan Nabi SAW kepada sejumlah sahabat saat safar atau bepergian. Saat itu, para sahabat terburu-buru wudhu untuk sholat karena sudah di ujung waktu. Ada seseorang yang tidak rata dalam membasuh kakinya, sehingga ada secuil dari tumitnya yang tak terkena basuhan. Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan meninggikan suaranya, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudhu akan tersentuh api neraka 2 atau 3 kali. Lalu beliau perintahkan orang itu untuk menyempurnakan wudhunya. Dalam banyak kasus, memang bagian tumit inilah yang sering terlewatkan saat berwudhu. Tidak semua bagian terbasuhi sehingga seseorang harus memperhatikan bagian ini. Sampai-sampai Nabi SAW menakut-nakuti dengan kecelakaan. Para ulama sepakat bahwa kata wail adalah kalimat ancaman untuk menakut-nakuti, kalimat yang memiliki makna kebinasaan dan siksa. Ada sebagian mereka memahaminya lebih rinci sebagai satu lembah di neraka. Kewajiban membasuh dengan rata anggota wudhu tidak hanya pada tumit saja, tapi juga semua bagian anggota wudhu lainnya seperti di bawah siku, kulit di balik cincin, dan jam. Berwudhu dengan sempurna berlaku pada semua ibadah yang bersyarat dengannya. Tentu mengikuti status dari ibadah itu. Jika ia ibadah fardu, maka tidak menyempurnakan wudhu menyebabkan dosa besar bagi pelakunya karena kewajiban atas dirinya tidak ditunaikan semestinya. Dalam banyak kasus, tak sedikit kaum muslim yang menganggap remeh wudhu, menganggapnya biasa-biasa saja. Banyak yang melakukannya sebagai rutinitas sebelum sholat. Bahkan tak sedikit kaum muslim yang sering melakukannya secara terburu-buru demi mengejar sholat. Apakah memang wudhu hanya sekedar prosesi bersuci untuk mengangkat hadas kecil yang menjadi syarat sahnya sholat? Bersuci dengan wudhu tidaklah sekedar bersuci untuk melakukan ibadah. Di balik amalan yang sepintas sederhana ini, tersimpan rahasia dan keutamaan yang sangat dahsyat. Dalam prosesi wudhu sebenarnya sudah masuk dalam inti ibadah. Bukan hanya pembuka saja, tapi dalam prosesi wudhu sudah banyak pahala yang bisa diraih seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim atau mukmin ketika membasuh wajahnya dalam berwudu, dosa yang telah dilakukan matanya akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, dosa yang telah dilakukan kedua tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Kemudian, jika ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Sampai akhirnya, ia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, maukah ku beritahukan perbuatan yang dinilai Allah dapat menghapus dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda lagi, menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, lalu menunggu datangnya sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan ribat, siap siaga. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan wudhu yang tampak remeh ini, hingga Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh, umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudhu. Karenanya, barang siapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya dengan memperlebar basuhan wudhunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.